Ya. Tarunakol. Oke, ya baru Tarunakol ya. Tarunakol, selamat datang di Gereja Penyebaran Injil Ahmad Yani ini. Biar kita bersama-sama, kita sama-sama di sini menikmati hadirat Tuhan. Kita bersama-sama kita mengetahui apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kata-kata yang terngiang di dalam benak saya di beberapa minggu ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu terus mendoakan firman. Mendoakan firman. Mungkin itu hanya sebuah klise, tetapi satu hal, ketika saudara mendoakan firman, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Amin. Dikatakan di Kejadian 1, segala sesuatu dijadikan oleh ketika dia berfirman. Ya, di sini ada sebuah habit, Bapak Ibu Saudara, semuanya tahu, ketika kita mendengar firman, kita bukan hanya menerima saja, tetapi kita harus meresponinya. Amin. Kita harus meresponinya. Katakan yes, amin, terjadi atas kehidupanku. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti ketika Maria, ketika itu dikunjungi oleh malaikat Tuhan, dia berkata hanya satu yang dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya amin, artinya dia setuju, artinya Maria setuju akan perkataan Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mengaminkan, ketika kita melakukan ya Tuhan, aku mau seperti yang Engkau firmankan, itu yang terjadi atas setiap keberadaan kita. Amin. Itu yang terjadi atas setiap hidup kita. Apapun kondisi kehidupan kita, tidak akan pernah mempengaruhi firman itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Firman akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, apakah kita ada di atas, apakah kita ada di bawah, tidak menyurutkan firman untuk bekerja dalam hidup kita. Percaya itu, tangkap itu, imani itu. Amin. Di beberapa minggu ini, Tuhan itu seperti mengyang-nyangkan sebuah kondisi, sebuah hal, yaitu tentang mendoakan firman. Amin. Mendoakan firman, karena apa? Karena ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu yang belum ada, itu dia jadikan oleh firman-Nya, oleh perkataannya. Saya mengulang-ulang seperti ini supaya apa? Supaya ini terngiang-ngiang, supaya hal ini terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Peristiwa buruk, peristiwa kita namakan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan, kemujuran bagi hidupmu. Amin. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, Dia tidak pernah merancangkan hal kecelakaan. Dia tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas kehidupan kita. Kalau mungkin kita saat ini mengalami hal yang buruk, lihatlah pelangi di balik hujan itu. Amin. Lihat ada pelangi di balik hujan. Lihat, jangan melihat hujannya, jangan melihat mendungnya, tetapi lihat pekerjaan tangan Tuhan yang sedang merendah hidupnya. Itu pasti akan Tuhan lakukan dalam kehidupan. Jangan anggap remeh untuk kita mendoakan firman. Karena ketika Dia menjadikan alam semesta yang ada, segala sesuatu Dia katakan hanya dengan berkata-kata. Artinya ketika Tuhan ngomong jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah tumbuhan, maka tanah itu mengeluarkan tumbuhan. Jadilah hewan-hewan, maka hewan-hewan itu ada. Jadilah manusia, dia menghembuskan nafas kehidupannya. Artinya ada unsur Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan di Taman Eden menghembuskan manusia, Dia menghembuskan dengan nafas hidupnya. Artinya apa? Artinya ada unsur Tuhan dalam kehidupan kita. Ada unsur Tuhan. Ada unsur yang mungkin bukan hanya keberuntungan saja, tetapi ini adalah unsur yang menjadikan kita berbeda, yaitu unsur Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, di sini udah berkali-kali ditekankan, kita itu adalah manusia rohani. Kita adalah manusia rohani. Kita memang Tuhan perlengkapi jiwa,
Tuhan perlengkapi tubuh. Tetapi yang Tuhan hembuskan, unsur yang terpenting adalah rohnya. Rohnya ada di dalam kehidupan kita, amin. Rohnya ada dalam kehidupan kita. Katakan kanan kirimu, roh Tuhan itu ada dalam hidupmu. Betul? Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Bu, roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, ketika rohnya ada dalam kehidupan kita, ayo kita aktifasi terus, membangun manusia roh. Salah satunya adalah mendoakan firman. Memang kita berpijak pada bumi ini, tetapi satu hal, saudara, kita bisa juga berpijak di dalam dunianya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan hembusannya, hembusan nafasnya. Amin. Artinya ada unsur Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita terkoneksi, untuk kita terhubung dengan pribadinya. Kondisi boleh ada, situasi orang-orang yang menjengkelkan boleh ada, tetapi ketika kita terhubung dengan pribadinya, ada pesan yang kita terima. Dan pesan itu, pesan yang Tuhan nyatakan, itu Tuhan nyatakan melalui roh kita, di dalam roh kita, di dalam roh kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, apapun yang saudara butuhkan untuk engkau mengalami progres, untuk engkau mengalami kemajuan, untuk engkau mengalami posisi yang terus meningkat, apapun ada di dalam firman-Nya. Amin. Ada di dalam gudang rohaninya. Ada di dalam Dia yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Mendoakan, mendeklarasikan ayat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena ketika kita mendoakan ayat, kita otomatis kita akan menghubungkan hidup kita dengan sumber itu sendiri. Sumber segala sesuatu, apapun yang bisa disebut di alam semesta ini, yang ada di dunia yang akan datang, apapun itu ada di dalam firman-Nya. Sama seperti ketika kita terhubung pada sebuah arus listrik yang kuat, apa yang terjadi? Ya, kita udah enggak, ya mungkin kita terkapar gitu ya. Nah, itu juga yang Tuhan imajinasikan dalam kehidupan saya. Tuhan adalah arus yang kuat. Tuhan adalah arus yang kuat. Amin. Ketika kita menghubungkan hidup kita, ketika kita mendoakan firman, ambil satu firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari firman-Nya. Kita berkata-kata dalam bahasa roh. Kita berkata-kata dalam bahasa roh, sambil kita mengimajinasikan ayat itu ada dalam hidup kita. Kita bukan hidup dari apa yang kelihatan. Kita bukan hidup dari apa yang kita punya ataupun tidak kita punya. Amin. Karena kita hidup hanya dari firman. Terus kita doakan firman. Saya beberapa minggu ini bersama istri itu terus mendoakan firman, mendoakan ayat. Satu ayat aja bisa 1 minggu, 2 minggu. Kenapa? Karena inilah yang namanya membangun. Amin. Yang namanya sebuah bangunan itu harus ada fondasi yang kuat. Amin. Ada fondasi yang kuat. Ketika kita membangun harus progres. Amin. Sedikit demi sedikit nggak masalah. Bagi Tuhan itu sedikit demi sedikit nggak masalah, asalkan progres. Amin. Sama seperti ketika orang ingin menjadi binaraga kayak Mas Tio, atlet ya misalnya binaraga seperti Adirai dan lain sebagainya. Ya kalau Bapak Ibu bayangkan, ya lebih baik latihan 1 bulan 1 kali selama 7 jam atau setiap minggu beberapa kali hanya 30 sampai 1 jam tapi rutin. Lebih efektif mana?
setiap hari tetapi rutin. Ya, setiap seminggu mungkin 2 kali rutin. Otot-ototnya akan terbentuk. Amin. Begitu juga dengan kondisi kerohanian kita. Sama. Diibaratkan hal itu sama, identik. Ketika kita hanya membangun 1 minggu sekali, ketika kita di gereja kita yes amin, tetapi ketika kita di rumah kita udah ninggalin itu semua. Ya kita sama seperti orang yang ke gym, ke tempat fitness, hanya 1 bulan sekali, langsung 5 jam. Gimana? Bapak Ibu bisa bayangin ya, yang udah fitness, yang pernah fitness ya, bagus, ini pernah ini titis pernah fitness, nah itu langsung jarang semua Bapak Ibu semua. Dan itu nggak jadi apa-apa karena hanya 1 bulan sekali, nggak jadi apapun juga. Beda kalau mungkin seminggu 2 kali tetapi rutin 30-1 jam, 30-1 jam, rutin, konsisten. Amin. Nah, itu gimana Mas Trio? Lebih efektif yang mana? Yang tiap hari ya. Wah. Ya, mungkin tiap hari, tetapi mungkin sebentar ya Mas Trio. Mas Trio kalau latihan 24 jam non-stop? 2 jam, hanya 2 jam. Tapi rutin ya. Tapi rutin itu membuat massa otot yang ada itu bertumbuh. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Begitu juga kerohanian kita. Kita nggak akan pernah mengalami progres kalau kita hanya seminggu sekali deklarasi firman. Kita akan mengalami progres ketika kita setiap hari mungkin 5-10 menit ya nggak masalah. Masalah itu yang saya lakukan soalnya. Itu yang saya lakukan. Nah, tapi saya coba continue deklarasi firman, mendoakan firman, ngomong, Tuhan saya percaya saya bukan hidup dari masalah yang ada. Memang masalah ada, tetapi saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Saya ngomong, Bapak Ibu Saudara, benar saya ngomong. Dan ketika ada roh yang berkobar-kobar, itu artinya adalah Tuhan menyertai kehidupan kita. Tandanya itu sampai roh kita berkobar-kobar. Doakan firman, baca 1 ayat, doakan lagi. Imajinasikan, bayangkan setiap gunung-gunung masalah dalam hidupmu itu menyingkir sendiri. Amin. Itulah cara kehidupan kita memanifestasikan Tuhan. Dengan cara mendoakan firman. Karena ketika kita mendoakan firman, kita sedang terhubung dengan pribadinya sendiri, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bawah kakinya, segala kunci maut, kerajaan maut, apapun nama yang dapat disebut ada di bawah kaki Kristus. Amin. Dan ketika kita mendoakan firman, kita sedang mengakses kehidupan itu sendiri. Bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi kita mengakses pribadi. Amin. Kita akan baca 1 firman untuk pembuka di Lukas 24 ayat yang ke-32. Saudara sudah mendapatkannya? Lukas 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32. Oke, kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, dan 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dikatakan di sini kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari awal, murid-murid saat itu sudah terpecah belah. Dia tidak bisa melihat janji Kristus yang adalah gurunya. Dan ketika perjalanan ke Emmaus, salah satu kota yang ada di situ,
datanglah Yesus. Dia nggak sadar, mereka nggak sadar, murid-murid ini tidak sadar bahwa yang dia jumpai ketika di jalan itu adalah Yesus. Nggak sadar, karena murid-murid berpikir bahwa Yesus yang mereka agung-agungkan untuk membebaskan bangsa Israel sudah nggak ada, sudah tiada, sudah mati, disalib, dan sudah tiada. Tetapi ketika ada pribadi Yesus yang berjalan bersama mereka, ngobrol biasa, apa yang diobrolkan? Tentang peristiwa-peristiwa bagaimana Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang ada. Ngobrol. Dan ketika itu murid-murid menyimpulkan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci? Di sini dikatakan bukan hanya sebuah kata-kata biasa, karena ada hati yang berkobar-kobar. Bukan sebuah kata-kata biasa, tetapi ada sebuah kata-kata yang menyentuh hati murid-murid sehingga hati murid-murid ini berkobar-kobar. Hati mereka itu langsung haus akan pribadi gurunya yang mereka sangka itu udah nggak ada lagi. Padahal gurunya itu ada di tengah-tengah mereka. Ingat saudara, ketika firman Tuhan yang ada di dalam kitab Alkitab ini dituliskan oleh pewahyuan, di dalam pewahyuan roh oleh rasul-rasul yang ada, itu bukan sebuah kata-kata biasa. Amin. Jangan pernah menganggap firman itu adalah sebuah hanya kitab biasa. Anggap itu sebagai sebuah pribadi. Ketika kita membaca, ketika kita mendoakan, anggap itu sebuah pribadi. Karena ketika kita menganggap sebuah pribadi Yesus itu akan hadir dalam hidup kita. Amin. Dia akan menolong hidupmu, apapun kondisimu. Amin. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menolong hidupmu. Oleh sebab itu ketika saudara membaca firman, ayo, ataupun mendoakan firman, anggap ini firman yang kau baca itu adalah sebuah pribadi yang menciptakan alam semesta, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Beberapa hari yang lalu, saudara saya kurang enak badan, ya. Tapi istri ngomong, ayo deklarasi. Dan apa yang terjadi? Ya beberapa saat memang kurang enak. Nah, inilah yang dinamakan sebuah ketekunan. Butuh sebuah tekad. Amin. Ketika engkau berdoa dan doamu belum dijawab oleh Tuhan, butuh sebuah tekad. Tekad inilah yang dibangun oleh Tuhan ketika kita bersekutu dengan pribadinya. Pengenalan akan Tuhan akan membangun tekad ini. Unsur tekad ini akan Tuhan bangun dalam hidupmu. Ketika engkau bersekutu dengan pribadinya, engkau mengenal pribadinya. Singkat cerita ya udah pokoknya deklarasi. Dan akhirnya ya beberapa jam udah lumayan. Enggak hanya itu ya, beberapa ya banyak hal. Ya. Salah satunya kemarin bahkan ada yang nelpon. Ini dari siapa ini? Karena nomornya itu nomor yang nggak dikenal, ternyata dapat undian. Nah, ini langsung saya cek ya, karena banyak penipuan kan. saya langsung pikirannya, wah ini mesti penipuan atau gimana. Padahal saya sama istri itu nggak pernah yang namanya minum susu Frisian Flag, minum susu aja nggak, jarang. Tapi ternyata dicek, oh karena pernah beli barang elektronik gitu ya. Tapi kok malah itu ya iya susu Frisian Flag, dari Frisian Flag seperti itu. Tapi nggak tahu anehnya, ternyata benar-benar dapat
dapat hadiah, mungkin hadiah kecil, tapi itu yang kami butuhkan ketika itu. Saudara, satu hal, Tuhan itu mengetahui kebutuhan sebelum kebutuhan itu ada. Bahkan, ya ini yang saya rasa ya, ketika saudara nggak minta pun, kalau engkau terhubung, benar-benar terhubung, kau lurus dengan Tuhan, kebutuhanmu itu sesuatu yang kecil banget. Kau nggak perlu minta, Tuhan itu sediakan dengan cara yang supranatural ataupun yang non supranatural. Yang supranatural tiba-tiba kok dapat sesuatu dikirim. Siapa yang nyangka? Nggak ada yang nyangka, dan nggak disuruh bayar apapun juga. Nggak ada yang nyangka. Ada juga yang kemarin saya, kalau Bapak Ibu melihat gerakan bertekun, itu ada anak kuliahan atau yang apa ya namanya, yang dia mau berangkat Gold Generation tapi dia tidak memiliki kendaraan sana. Tiba-tiba dapat undian, pokoknya mendapat undian, akhirnya bisa mereka bersama-sama ke sana. Siapa yang tahu hal-hal seperti itu, hal-hal yang supranatural? Bahkan mungkin hal yang supranatural, hal yang non supranatural atau tidak supranatural. Dari kebutuhan kita dari gaji kita bisa membeli ini, bisa membeli itu. Hal yang mungkin lazim bagi kita. Tapi ketika kita memberi bobot itu adalah mujizat Tuhan. Kita bisa beli ini, beli itu. Ada rasa cukup dalam kehidupan kita. Itu adalah hal mujizat Tuhan. Kita harus terus mensyukuri hal itu. Apakah itu hal supranatural? Apakah hal itu hal yang luar biasa, mujizat, atau hal yang biasa menurut kita? Itu adalah mujizat Tuhan juga. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kenal dia sebagai pribadi. Bukan hanya mengenal dia hanya sebagai sebuah firman yang tertulis atau hanya logos aja, tapi kita harus mengenal dia sebagai pribadi. Caranya apa? Akses dimensi firman. Karena di dalam firman, saya tegaskan, di dalam firman ada sebuah dimensi. Di dalam sebuah firman ada dimensi rohani. Dan bagaimana kita mengaksesnya? Dengan cara kita mendoakan. Mungkin hanya 1 hari sekali dulu, ya nggak apa-apa. Pokoknya rutin aja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ketika aku mendoakan firman, ada sesuatu yang bertumbuh dalam hidupnya. Pasti. Saya pun mengalami. Ketika saya mulai mendoakan firman di beberapa minggu ini, ada sebuah hal yang bertumbuh. Ada kobaran api Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidupku. Untuk aku semangat lagi. Paling enggak seperti itu. Amin. Oleh sebab itu, kesadaran kita akan sekitar kita itu harus semakin berkurang. Kita bukan hidup dari apa yang kita punya ataupun tidak kita punya. Kita hidup dari berkat Bapa. Amin. Lebih enak hidup dari berkat Bapa dibandingkan kita menjadi orang kaya. Orang kaya belum tentu hidup dari berkat Bapa. Tapi ketika kita hidup dari berkat Bapa, pokoknya apapun itu cukup dan ada rasa syukur melimpah, sukacita, damai dalam hidup kita. Itu kita sedang hidup dari berkat Bapa. Amin. Jangan ukur hidupmu dari apa yang kau punya ataupun tidak punya, saudara. Apa yang kau telah raih ataupun tidak. Karena itu semua hanyalah sebuah titipan paling gampangnya. Amin. Dan itu Tuhan percayakan untuk kita kelola. Kesadaran kita akan Tuhan itu harus terus terbangun. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Memang tidak mudah. Di dalam kita kondisi dunia ini, ketika kita
bergaul, ketika kita berteman, ketika kita ada di kantor, ketika kita ada di rumah, di masyarakat, mungkin ini hal yang mungkin tidak mudah untuk kita mengkondisikan pikiran kita terus tertuju pada firman yang kita deklarasikan ini. Tidak mudah, tetapi satu hal, ketika kita bertekad, ketika kita mau untuk mendisiplin kehidupan kita, Tuhan akan membantu kehidupan kita. Amin. Itu yang pertama, saudara. Jadi firman itu adalah pribadi. Ada dimensi keilahian Tuhan, ada hal yang supranatural di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, sebab itu, ayo kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Paling enggak sehari sekali kita coba doakan firman. Kita doakan firman. Amin. Kemudian yang kedua adalah firman adalah awal dan akhir dan juga yang hidup. Firman Tuhan adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Kita akan baca di dalam Wahyu 1 ayat 17 hingga 18. Wahyu 1 ayat 17 hingga 18. Saudara sudah mendapatkannya? Amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Rasul Yohanes ketika itu, oleh karena kehendak Tuhan, akhirnya dia diasingkan di Pulau Patmos. Sampai semua rasul itu udah mati, ya. Tinggal satu rasul ini, dia udah hopeless, digoreng, dia dibakar, apapun itu nggak membuat rasul ini mati. Kok bisa gitu ya? Padahal rasul-rasul semuanya udah mati, tinggal satu rasul ini. Akhirnya dia diasingkan di Pulau Patmos, dan ketika itu dia melihat sebuah penglihatan dan dia dituliskan di kitab Wahyu ini. Saya bacakan kembali. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini adalah pribadi Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini adalah pribadi Yesus Kristus, dan dia berkata kepada kita saat ini, jangan pernah takut oleh apapun juga. Amin. Amin. Oleh apapun yang mungkin engkau khawatirkan untuk terjadi dalam masa depanmu, untuk apapun yang terjadi mungkin untuk anakmu ataupun apapun itu, jangan pernah takut. Dia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Percaya itu, terus hubungkan hidupmu dengan pribadinya. Amin. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Saya belajar untuk saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Berapa bulan ini dipercaya ini dan itu. Ya kemarin ya ada suatu hal yang tidak deal gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, jadi beberapa proyek, salah satunya proyek di BCC seperti itu, tetapi ada yang miss. Ya. Tetapi ketika saya kemarin ngobrol-ngobrol pas ya namanya kita anak motor ya, saya sama istri itu anak motor. Anak motor. Jadi kalau kemana-mana itu pakainya motor. Dari Jogja ke Sragen bawa 2 anjing, waduh, pakai motor.
Untung anjingnya kecil-kecil ya. Dua anjing mau pakai anak motor. Kami sering bercakap-cakap tentang firman dan ngomong ya, jangan, Tuhan itu ingatkan jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Itu saya flashback. Tuhan, kalau saya pernah mengandalkan kekuatanku sendiri, saat ini saya mau bertobat. Karena apa? Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Karena apa? Karena ketika kita mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan lahiriah kita, kekuatan kepintaran kita sendiri, itu ada batasnya. Ada batasnya. Pasti itu. Ada titik limitnya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu. Masalah ini terlalu lumayan berat, aku serahkan padamu. Kita mulai mendoakan firman, kita ambil sebuah firman tentang bagaimana kita mengatasi masalah. Bagaimana misalnya kita mendoakan firman tentang si Daud melawan Goliat. Daudnya kecil, Goliatnya besar. Kita mulai mendoakan firman. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Amin. Yes, amin. Dan disitulah Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin. Yes. Di sini dikatakan bahwa di Wahyu 1 ayat 17 hingga 18 ini dikatakan dia adalah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Yang awal yang mana? Ketika dia menciptakan segala sesuatu yang ada, yang pernah kita lihat di alam semesta ini, dia ciptakan sesuai firman-Nya, dia ciptakan sesuai kehendaknya. Yang akhir, ketika Yesus mati, tetapi dia bukan mati, dia menebus manusia, dia merenggut segala kunci maut dan kerajaan maut, segala sesuatu yang ada, hal-hal yang buruk dalam kehidupan manusia. Kunci itu Tuhan renggut. Yes. Kunci itu Tuhan ambil. Amin. Amin. Dan dia adalah Allah yang hidup. Yes. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut oleh apapun juga. Ya. Amin. Amin. Oleh apapun yang harus kita lewati, oleh apapun yang memang rintangan, apapun yang memang kita harus lewati bersama Tuhan. Amin. Pasti engkau menjadi pemenang. Amin. Amin. Kita undang untuk kita berdiri. Oh. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Karena
pada hari esok. Tiap
Terima kasih Tuhan. Biar kami semakin terhubung denganmu Tuhan. Ketika kami mendoakan firman, ketika kami mendeklarasikan firman, ketika kami memperkatakan firman, kami mengakses kehidupan di dalam firman-Mu. Di dalam firman-Mu ada kehidupan, di dalam firman-Mu ada kesembuhan, di dalam firman-Mu ada jaminan. Semua diawali oleh firman-Mu. Semua dimulai dari perkataan-Mu Tuhan. Dan kami pun hidup oleh karena firman-Mu. Kami ada sampai saat ini juga oleh karena firman-Mu. Oh, biarlah merenungkan firman-Mu, mendeklarasikan firman-Mu menjadi habitat kami yang utama saat-saat ini. Sehingga setiap janji-Mu tidak ada yang gugur dalam hidup kami, melainkan terjadi atas setiap kami. Apapun tantangannya, kami akan terus lanjutkan. Oh Bapakku, kerinduan hati kami untuk mulai mendeklarasikan, memperkatakan, oh bahkan merenungkan firman-Mu, karena itulah hidup kami. Koralamaya syakatakan aralamasihi. Oh Bapakku, kami akan melihat buah-buah kerajaan keluar. Oh, kami hasilkan manakala hidup kami terus terhubung dengan firman-Mu. Manakala firman-Mu menjadi dasar dari setiap keputusan kami, dari setiap keyakinan kami. Karena sesungguhnya semua terjadi karena Engkau berfirman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadilah atas setiap kami hati yang berkobar-kobar, mencintai firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, dan menerima efek daripada firman itu sendiri. Katakan oh Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami duduk seidangan denganmu dalam perjamuan kudus pagi ini, Tuhan, Kau tilik hati kami, Kau selidiki hidup kami. Manakala hidup kami belum selaras dengan kebenaran-Mu, belum sejalan dengan firman-Mu, oh saat ini juga kami rindu untuk terus mengenal firman-Mu, mulai mengasihi dan mencintai firman-Mu lebih dari segala kepentingan-kepentingan yang di dunia ini, Bapa. Jesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Bersatunya kami denganmu lewat tubuh dan darah. Oh, yang menjadi janjimu terlaksana atas setiap hidup kami, atas setiap keberadaan kami. Firman-Mu menjadi nyata. Terima kasih Tuhan. Kuduskan juga pelayan-pelayan-Mu dan seluruh kami jemaat-Mu. Kami tahu Bapa, lewat perjamuan kudus ini kami boleh Tuhan hidupkan, bangkitkan untuk berjalan bersama Tuhan di sepanjang hidup kami sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Biar terus firman-Mu terngiang-ngiang dalam hidup kami, untuk kami terus perkatakan, perjuangkan hidup kami selaras dengan sorga. Dan kami mau terima perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Boleh disiapkan roti dan anggur yang telah disediakan untuk dibuka. Dan sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan lebih dahulu yang terambil dari 1 Korintus 11. Boleh diangkat roti di tangan kananmu dan dengarlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan tubuh Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengenang